Apa yang terburu-buru? Aku belum menerima hadiahku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat ke arah lelaki tua di konter. Orang tua itu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Di sini ada 880.000 kristal spiritual tertinggi. Hitung mereka. Tidak perlu menyalakannya. Lu Ming tersenyum. Cincin penyimpanannya menyala dan semua kristal roh kualitas terbaik dipindahkan ke cincin penyimpanannya. Lu Ming kemudian mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada yang lebih tua. Hehe, sekarang aku sudah menerima hadiahnya, aku harus memuntahkannya nanti, kan? Seng Chuan mencibir. Ah, benarkah? Jangan menangis nanti. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju ring pertarungan para penjaga dewa. Di semua sub-istana-istana surgawi surga Empyrean, terdapat platform pertempuran pengawal surgawi. Ayo pergi dan lihat. Orang-orang di aula istana misi berkerumun menuju panggung pertempuran para penjaga dewa. Ada 5-600 orang. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan jimat transmisi suara untuk meminta teman dan keluarga mereka pergi ke platform pertempuran penjaga dewa untuk menonton. 500 atau 600 orang yang berjalan bersama di jalan tentu saja menimbulkan sensasi. Banyak orang yang penasaran dan bertanya-tanya. Setelah mendengar keseluruhan cerita, mereka juga mengikuti kerumunan menuju panggung pertempuran penjaga ilahi. Jumlah orang dalam kerumunan meningkat dengan cepat, dan tak lama kemudian, ada beberapa ribu orang. Lu Ming berjalan ke depan kerumunan. Ketika dia tiba di platform pertempuran para penjaga dewa, dia sedikit terkejut karena dia menyadari bahwa platform pertempuran para penjaga dewa dikelilingi oleh orang-orang. Tampaknya beberapa orang telah menerima berita tersebut dan bergegas ke platform pertempuran penjaga ilahi terlebih dahulu. Begitu banyak pakar muda dari keluarga Seng yang datang. Ya, tidak mengherankan. Tidak banyak orang yang berani menyinggung keluarga Seng. Wajar jika orang jenius dari keluarga Seng keluar dan melihatnya. Saya harap Lu Ming dapat menahan beberapa gerakan lagi. Saya harap dia tidak mati begitu saja. Aku sudah berlari sejauh ini tanpa hasil. Tidak buruk. Serangkaian bisikan terdengar di sekitarnya. Senyuman di wajah Lu Ming semakin lebar. Bas. Sesampainya di tepi ring pertarungan para penjaga dewa, Seng Chuan melangkah maju dan melintasi jarak lebih dari 100 meter. Dia melompat ke ring pertarungan dan menatap Lu Ming. Lu Ming, cepat naik. Lu Ming tersenyum dan menaiki tangga platform pertempuran penjaga dewa selangkah demi selangkah. Dia datang ke platform pertempuran penjaga ilahi dan berdiri di seberang sungai suci. Hahaha, Lu Ming, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani menerima tantanganku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat nyali. 3 gerakan. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Senyuman Seng Chuan penuh dengan penghinaan. 3 gerakan. Seng Chuan, kamu berani mengatakan itu. Jika itu aku akan mengalahkannya dalam 2 gerakan. Tidak, 1 gerakan saja sudah cukup. Aku akan menghajarnya hingga menjadi kepala babi dengan 1 gerakan. Seng Chuan, jika kamu benar-benar mengalahkannya dengan 3 gerakan, itu akan sangat memalukan. Seng Chuan, anak ini sangat sombong. Saya mendengar bahwa dia berulang kali menantang otoritas keluarga Seng. Hari ini, Anda harus melumpuhkannya dan memberitahu dia konsekuensi menyinggung keluarga Seng. Benar, lumpuhkan dia. Di tepi arena pertarungan, beberapa pemuda jenius dari keluarga Seng berteriak satu demi satu. Suara mereka penuh dengan ketidakpedulian dan kesombongan seolah-olah Lu Ming adalah cacing menyedihkan yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Senyuman di wajah Seng Chuan semakin lebar. Dia memandang Lu Ming dengan jijik dan berkata, Lu Ming, apakah kamu mendengar itu? Ini adalah konsekuensi menyinggung keluarga Seng. Tahap selanjutnya, hanya mengandalkan mulut keluarga Sengmu. Lu Ming tersenyum tipis. Huff, nanti kamu menangis. Mata Seng Chuan dingin. Bagaimana dengan ini? Membosankan untuk bertarung secara langsung. Mari kita bertaruh. Lu Ming tiba-tiba berkata. Dia masih ingat bahwa terakhir kali dia bertanding judi dengan Sue Chow, dia mendapat untung besar, jadi tentu saja dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Bertaruh. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mata Seng Chuan berbinar. Ayo bertaruh pada kristal niat, 20. Jika aku kalah, aku akan memberimu 20 kristal niat tipe bumi. Jika kalah,
kamu akan memberiku 20 kristal niat tipe angin. Bagaimana dengan itu, Lu? Ming berkata sambil tersenyum. Kristal maksud elemen tanah. Kamu memiliki satu. Mata Seng Chuan berbinar. Dia telah memahami penciptaan bumi. Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, 20 keping kristal makna mendalam tipe bumi muncul di udara. Mereka memancarkan konsep bumi yang kuat. Dia telah memperoleh kristal makna mendalam atribut bumi ini bersama Han Men dan sisanya dari suku iblis berskala dalam dimensi skala iblis. Lu Ming juga memiliki kristal makna mendalam atribut bumi tingkat menengah. Setelah Han Men dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Ming, kristal makna mendalam secara alami jatuh ke dalam saku Lu Ming. Itu benar-benar kristal maksud elemen tanah. Mata Seng Chuan bersinar. Di mana kristal niat tipe anginmu? Membawanya keluar. Kata Lu Ming. Huff, Lu Ming, apakah kamu takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Seng Chuan mendengus. Aku hanya takut kamu akan menarik kembali kata-katamu. Kata Lu Ming. Kamu. Seng Chuan mengertakkan giginya, tapi dia tidak memiliki banyak kristal maksud angin. Seng Chuan, saya punya beberapa kristal maksud atribut angin. Aku akan meminjamkannya padamu dulu. Saya juga punya beberapa potong di sini. Para pemuda dari keluarga Seng di samping menimpali dan mengeluarkan beberapa kristal elemen angin. Seng Chuan sangat gembira. Dia menerimanya satu persatu dan berkata dengan lantang, saudara-saudara, saya akan meminjam kristal niat ini terlebih dahulu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda sebentar lagi. Dari nada suaranya, sepertinya dia akan menang. Cepat lumpuhkan bocah itu. Saya masih harus kembali dan berkultivasi. Kata pemuda lain dari keluarga Seng. Jangan khawatir, ini akan cepat. Seng Chuan mengambil kristal pamungkas dan kembali ke Lu Ming, 20 kristal niat, tidak ada satupun yang kurang. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, yang paling dia inginkan adalah kristal ultimaci tipe angin. Tapi, 20 itu terlalu sedikit. Mata Lu Ming beralih ke pemuda dari keluarga Seng. Matanya tiba-tiba berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, Seng Chuan menyingkirkan kristal maksud angin, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura alam Raja Bela Diri LV 5 tengah. Lu Ming, kalah saja. Teriak Seng Chuan. Ledakan. Dia melayangkan pukulan dan puncak gunung besar muncul di langit. Tingginya beberapa ribu kaki dan menimpa Lu Ming. Itu sangat megah. Tubuh Lu Ming sangat kecil dibandingkan dengan gunung. Apakah ini tingkat pertama penciptaan bumi yang lebih rendah? Ini sangat kuat. Banyak raja tingkat rendah dan bahkan seniman bela diri di bawah tingkat raja berseru kaget. Merusak. Lu Ming melolong panjang dan sinar tombak melonjak ke langit, bertabrakan dengan gunung. Ledakan. Cahaya tombak bertabrakan dengan gunung, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Itu berlangsung beberapa saat sebelum meledak. Gunung itu meledak, dan pancaran tombaknya juga runtuh dan menghilang. Bang! Bang! Seng Chuan dan Lu Ming mundur 7 hingga 8 langkah. Perbedaannya adalah ada senyuman aneh di bibir Lu Ming, sedangkan ekspresi Seng Chuan berubah drastis. Menjijikkan. Seng Chuan meraung marah. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Lu Ming. Itu merupakan penghinaan besar. Mereka seimbang. Mereka sebenarnya berimbang. Lu Ming sebenarnya bisa menahan serangan dari Seng Chuan. Sulit dipercaya. Sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat. Pantas saja dia berani melawan Sungai Suci. Seruan datang dari sekitar. Seng Yao dan Seng Wushuang juga tercengang. Kecil ini terlalu menakutkan. Sudah berapa lama ini sebenarnya berkembang hingga tahap ini? Sialan, sial. Cahaya suci menderu di dalam hatinya. Mata Seng Wushuang hampir keluar dari rongganya saat ketakutan melintas di matanya. Seng Chuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Lu Ming tidak mungkin menjadi tandingannya. Cahaya suci menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Banyak orang mengangguk setuju. Seng Chuan mungkin baru saja menguji keadaan, dan Lu Ming kemungkinan besar telah menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Ming, aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku. Sekarang, ambil ini. Tinju penekan surga 1000 gunung. Seng Chuan meraung dan garis keturunannya meledak. Tanpa diragukan lagi, itu juga merupakan garis keturunan ekstrim tingkat Raja 6. Pada saat yang sama, dia meninju dengan kedua tangannya. Ledakan.
Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat saat bayangan kepalan tangan yang luas berubah menjadi gunung yang tinggi. Tampaknya ada ribuan puncak gunung. Menekan. Sungai suci menderu, dan gunung di langit runtuh menimpa Luming. Teknik seni bela diri peringkat surga, sayang sekali saya belum menguasainya. Berapa tingkat kekuatan yang saya perlukan? Level pertama atau setengah level? Luming berada dalam dilema. Dia punya rencana di dalam hatinya. Dia akan memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Dia takut dia akan menunjukkan terlalu banyak kekuatan dan menakuti ikan-ikan besar itu. Lupakan saja, aku akan menggunakan 10% kekuatanku dulu. Bas, Luming memegang tombak panjang dan menembak. Ah, hancurkan, hancurkan. Luming sengaja berteriak keras. Dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, tetapi dia harus berpura-pura telah menggunakan 12% dari kekuatannya. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan dia berteriak sampai kelelahan. Ledakan. Salah satu gunung yang runtuh dihancurkan oleh Luming. Namun, gunung kedua runtuh. Luming menusukkan tombaknya lagi dan gunung itu terus runtuh. Hahaha, Luming, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu kalahkan. Seng Chuan tertawa dan terus meninju. Gunung-gunung di langit terus menekan. Luming memegang tombak panjang di tangannya. Kilau tombak membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi tombak sepanjang 1000 meter, terus-menerus menghancurkan pegunungan. Ledakan, ledakan. Gemuruh berlanjut antara langit dan bumi. Untungnya, platform pertempuran para penjaga dewa cukup luas. Panjang dan lebarnya 10 mil, cukup bagi mereka untuk bertarung. Segera, lusinan gerakan telah berlalu. Luming telah menghancurkan lusinan gunung berturut-turut dan kemudian bergegas menuju Sungai Suci. Bang, bang, dengan setiap langkah yang diambil Luming di ring pertarungan akan bergemuruh. Tanda tanya koma. Di tangan Luming, kilat menyambar dan kekuatan petir yang kuat meledak. Raja tingkat rendah. Luming, bajingan kecil itu, telah mencapai tingkat yang lebih rendah. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ia bisa bertarung melawan Sungai Suci. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kita tidak bisa membiarkan kecil ini hidup. Cahaya suci menderu di dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Luming berada pada tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 4. Dia terkejut. 15 ton guntur. Luming meraung keras di arena pertarungan. Saat tombak itu menusuk, langit dipenuhi petir. Gunung-gunung hancur berkeping-keping. Jurus ini sama sekali bukan teknik seni bela diri. Itu adalah teriakan acak Luming. Dia tidak punya pilihan. Jika dia menggunakan teknik bela diri seperti 3 kemutlakan Dewa Naga, dia mungkin akan membunuh Seng Chuan. Dia hanya bisa dengan santai melancarkan gerakan dan memanggil nama dengan keras. Sial, tidak mudah untuk berpura-pura menjadi lemah. Luming menghela nafas dalam hatinya. Namun, Seng Chuan sangat terkejut hingga dia tersentak. Sambil berteriak nyaring, dia menutupi tubuhnya dengan batu hitam untuk memblokir serangan petir. Tanda tanya koma. Saat petir melintas, bebatuan terus runtuh. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sungai Suci benar-benar kalah. Nes, anak itu sebenarnya sekuat ini. Apakah Sungai Suci akan hilang? Ada lagi diskusi intens di sekitarnya. Sial, sial. Seng Chuan terus-menerus berteriak, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Luming. Namun, Seng Chuan sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan perlahan-lahan ditekan oleh Luming. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan. Seng Chuan dicambuk oleh tombak Luming. Dia menjerit dan terbang jauh. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Bas! Luming bergegas maju dan menginjak wajah Seng Chuan, menekannya ke ring pertempuran. Tanda tanya seru. Seng Chuan meronta dan meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri, tetapi Luming menginjaknya dengan kuat dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia menjadi gila. Ini sudah berakhir. Seng Chuan tahu bahwa dia sudah tamat. Luming menginjak wajahnya di depan umum. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di keluarga Seng. Masa depannya juga hancur. Luming, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Seng Chuan meraung dengan gila.
Lu Ming menamparnya sebagai tanggapan. Sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Seng Chuan. Jeritan Seng Chuan tiba-tiba berhenti, dan dia tercengang. Beraninya kamu, bajingan kecil. Beraninya kamu menamparkan wajah pahlawan keluarga Seng kita. Kamu sedang mencari kematian. Singkirkan kaki baumu sekarang. Aku ingin kamu mati tanpa penguburan yang layak. Para pemuda dari keluarga Seng semuanya berteriak. Kemuliaan Suci sangat marah hingga matanya terbakar. Untuk apa kamu berteriak? Ini adalah tahap pertempuran, penjaga surgawi. Aku seharusnya bersyukur aku tidak membunuhnya, tapi apa salahnya menginjaknya? Lu Ming melihat sekeliling dan berteriak keras, terlihat sangat arogan. Para pemuda di sekitar keluarga Seng sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Ah, jangan hentikan aku akan membunuhnya. Seorang pemuda dari keluarga Seng meraung. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia melihat ke arah Seng Chuan lagi dan berkata, sekarang, kamu telah kalah. Serahkan 20 kristal maksud atribut angin. Kecil, kamu masih menginginkan kristal niat. Kamu sedang bermimpi. Seng Chuan meraung. Kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Cepat serahkan. Lu Ming berteriak dengan marah. Saya tidak akan menyerahkannya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Dan Anda ingin kristal niat? Bermimpilah. Seng Chuan tertawa. Kamu. Lu Ming menunjuk ke sungai suci dan mengertakkan gigi. Hahaha. Melihat ekspresi Lu Ming, Seng Chuan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak bisa tertawa lagi di saat berikutnya. Lu Ming membungkuk perlahan dan melepas cincin penyimpanan di jari Seng Chuan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kembalikan cincin penyimpananku. Seng Chuan berteriak. Kembalikan padamu. Saya hanya menggunakan kemenangan saya sebagai taruhan. Lu Ming tersenyum tipis. Kembalikan padaku. 20 kristal niat. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Teriak Seng Chuan. Hanya cincin penyimpanan inilah yang dia miliki. Sekarang sudah terlambat. Jari-jari Lu Ming bersinar, dan dia menyimpan cincin penyimpanan Seng Chuan. Kamu curang, kamu curang. Teriak Seng Chuan. Saya curang. Bukankah kamu yang selingkuh duluan? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, sampah. Lu Ming bangkit dan menendang. Seng Chuan menjerit kesakitan. Dia terbang seperti karung rusak dan meluncur sejauh 7 hingga 8 mil. Dia terjatuh dari ring pertarungan para penjaga dewa dan menjerit kesakitan. Bajingan kecil, beraninya kamu. Kamu sedang mendekati kematian. Serahkan cincin penyimpananmu, berlutut dan akui kesalahanmu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pemuda dari keluarga Seng meraung marah. Bagaimanapun juga, Seng Chuan adalah seorang jenius di keluarga Seng. Sekarang dia telah dipukuli dengan sangat parah, mereka merasa kehilangan seluruh mukanya. Ekspresi mematikan muncul di mata kemuliaan suci. Ia benar-benar ingin bergegas maju dan menamparkan Lu Ming sampai mati. Namun, ini adalah platform pertempuran para penjaga dewa. Sebagai seorang penatua, dia tidak berani mengambil tindakan. Ada beberapa aturan yang bahkan keluarga Seng tidak berani langgar. Klan Sengnya adalah penguasa wilayah Tianxuan, tetapi di hadapan seluruh istana surgawi surga empir, mereka masih seperti semut. Sekelompok binatang, apa yang kalian pertengkarkan? Lu Ming memandang para pemuda dari keluarga Seng dan mencaci maki mereka dengan keras. Dia sombong. Sialan, para pahlawan keluarga Seng sangat marah hingga mata mereka memerah. Mereka adalah pahlawan keluarga Seng. Biasanya, mereka tinggi dan perkasa. Di wilayah Tianxuan, mereka adalah raja. Bahkan jika mereka pergi ke beberapa kerajaan tingkat tinggi, nenek moyang dan kaisar dari kerajaan tingkat tinggi itu harus bersikap hormat di depan mereka. Sejak kapan ada yang berani memarahi mereka? Dia bahkan berani menyebut mereka binatang di depan banyak orang. Niat membunuh mereka hampir tidak terkendali. Ah, aku tidak tahan lagi. Bajingan kecil, aku ingin menantangmu. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Seorang pahlawan dari keluarga Seng meraung. Mata Lu Ming berbinar. Dia segera menatap pemuda itu dan berkata, kamu ingin menantangku. Apakah Anda memiliki kristal maksud atribut angin? Jika tidak, jangan ganggu saya. Lu Ming melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Kristal maksud atribut angin. Aku akan meminjamnya.
Pemuda itu mengertakkan gigi dan meminta orang-orang di sekitarnya untuk meminjamkannya. Banyak orang harus berhadapan dengan para pahlawan keluarga Seng. Dengan sangat cepat, orang ini berhasil meminjam 20 kristal maksud atribut angin. Sekarang, saya memiliki 20 kristal maksud atribut angin. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Teriak pemuda itu. Mata Luming berbinar dan senyuman di bibirnya melebar. Oh, baiklah, aku setuju untuk bertarung denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan. Luming benar-benar menerima tantangan Seng Fei. Petik 2. Haha, dia sudah selesai. Dia mungkin tidak mengetahui kultivasi Seng Fei. Seng Fei telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV6. Seng Chuan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Seng Fei. Itu benar. Kekuatan tempur Luming hanya sedikit lebih tinggi dari kekuatan Seng Chuan. Dia meninggal. Saya harus memuntahkan semua yang baru saja saya ambil. Hahaha. Mendengar persetujuan Luming, Seng Fei sangat gembira. Dalam sekejap, dia naik ke platform pertempuran para penjaga dewa. Bahkan di dalam zona larangan terbang di kota Tianxuan, cuaca masih tampak sangat terang. Seng Fei naik ke platform pertempuran penjaga ilahi dan dengan cepat muncul di depan Luming. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Haha, Luming, kamu seharusnya tidak menerima tantanganku. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Seng Fei tertawa. Baru saja, Seng Chuan tampak begitu sombong. Pada akhirnya, dia tetap menangisi orang tuanya. Luming mengerucutkan bibirnya. Di bawah ring pertempuran, Seng Chuan, yang sedang memulihkan diri, hampir muntah darah. Siapa yang menangisi orang tuanya? Dia baru saja mengaum dengan marah. Dia tidak menangisi orang tuanya. Luming hanya mengatakan omong kosong. Jika kabar ini tersiar, dia tidak akan bisa bertahan. Jangan bandingkan aku dengan Seng Chuan yang tidak berguna itu. Seng Fei mencibir. Di mataku, kalian semua adalah sampah. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah arena pertempuran, Seng Chuan gemetar. Dia berteriak dalam hatinya, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan selalu menyeretku ke dalamnya. Aku sudah cukup menderita. Kamu sedang mencari kematian. Seng Fei berteriak. Niat membunuhnya sangat dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, konsep angin yang kuat menyebar darinya. Seolah-olah ada angin berkekuatan 12 yang bertiup di dunia. Kekuatan auranya beberapa kali lebih kuat daripada sungai suci. Seng Fei telah memahami penciptaan angin. Gerakannya secepat kilat dan serangannya seperti badai. Dia tak tertandingi. Dengan kekuatan tempur Luming, menurutku dia tidak bisa menahan 10 gerakan. 10 gerakan. Akan cukup bagus jika dia bisa menahan 3 gerakan. Saya rasa Luming pasti menyesali keputusannya sekarang. Dia mungkin tidak menyangka Seng Fei begitu kuat. Di sekitar, banyak orang berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Bas, pedang panjang dan tipis muncul di tangan Seng Fei. Mati, tubuh Seng Fei bergerak dan dia mulai bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangan Seng Fei, menutupi seluruh langit dan bumi, menyapu ke arah Luming. Itu terlalu cepat. Luming sudah selesai. Banyak orang berpikir. Namun, saat berikutnya, sosok Luming bergerak. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, bolak-balik di antara pedang ki yang memenuhi langit, mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Meski sangat berbahaya, Luming berhasil menghindarinya satu persatu. Banyak orang yang tercengang. Sarangnya, aku tahu, Luming juga telah memahami konsep angin. Itu sebabnya dia bisa menghindarinya. Itu tidak mungkin. Saya melihat bahwa keinginan gunturnya telah mencapai satu tingkat yang lebih rendah. Mungkinkah dia juga memahami kehendak angin dan rune kental? Petik 2. Itu menakutkan. Tubuh Luming memancarkan konsep angin saat dia merasakan perubahan angin di sekitarnya. Meskipun konsep anginnya tidak sedalam konsep Seng Fei, itu cukup untuk menghindari pedang ki. Kalau begitu aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengalahkanmu. Mati. Seng Fei berteriak dingin, dan pedang ki yang memenuhi langit menghilang seketika. Suara mendesing. Pedang ki yang memenuhi langit sepertinya telah terkondensasi menjadi sinar pedang ki hijau sebening kristal. Itu langsung menembus kehampaan dan menusuk ke arah Luming.
Dia ingin menghancurkan Lu Ming dengan budidaya kuat kerajaan bela diri LV6. Mata Lu Ming bersinar dan dia menusukkan tombaknya. Dentang, ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Seketika, pedang ki dan cahaya tombak meledak ke segala arah. Tubuh Zheng Fei gemetar, dan ekspresinya berubah drastis. Dia mundur selusin langkah. Tentu saja, Lu Ming juga mundur lebih dari 10 langkah secara simbolis. Di mata orang luar, ini adalah kehidupan yang damai. Suara mendesing. Seluruh tempat menjadi gempar. Lu Ming sebenarnya memblokir serangan Zheng Fei dalam serangan langsung. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lu Ming hanya sedikit lebih kuat dari Zheng Chuan sekarang? Bagaimana dia bisa memblokir serangan Zheng Fei sekarang? Dia menyembunyikan kekuatannya. Lu Ming pasti menyembunyikan kekuatannya sekarang. Seseorang berteriak. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ya, itulah satu-satunya kemungkinan. Lu Ming sebenarnya menyembunyikan kemampuannya sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin memikat Sein ke sini untuk mendapatkan kristal niat? Beberapa orang yang cerdas telah memikirkan hal ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lu Ming sangat berani. Dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk mendapatkan kristal esoteris dari pahlawan keluarga Zheng. Ini, di antara kerumunan, Zheng Yao dan Zheng Wushuang adalah yang paling terkejut. Ini karena beberapa bulan yang lalu, ketika mereka berada di Istana Timur, Lu Ming jauh dari sekuat ini. Itu hanya terjadi sebentar dan dia sudah mencapai level ini. Dia hanyalah monster. Terutama Zheng Wushuang, yang hampir mati ketakutan. Ketika Lu Ming pertama kali bergabung dengan pengawal Dewa Ditian, dia bahkan belum menjadi raja setengah langkah. Pada saat itu, dia bisa menghancurkan Lu Ming sepenuhnya dengan kekuatannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak fit untuk membawa sepatu Lu Ming. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Zheng Wushuang mulai meragukan hidupnya. Inikah kekuatanmu? Tidak banyak. Lu Ming memandang Zheng Fei dan tersenyum tipis. Mati! Zheng Fei berteriak, menahan keterkejutan di hatinya saat dia menyerang Lu Ming. Lu Ming memegang tombaknya dan menyerang ke depan, bertarung dengan Zheng Fei. Keduanya sepertinya menemui jalan buntu, dan pertarungan mereka sangat intens. Kemudian, seperti pertarungan dengan Zheng Chuan sebelumnya, Lu Ming perlahan-lahan unggul setelah beberapa lusin gerakan. Kemudian, setelah beberapa lusin gerakan, Lu Ming mengalahkan Zheng Fei dengan susah payah, menyebabkan dia muntah darah. Semua orang tercengang. Lu Ming sebenarnya menang lagi. Kamu telah kalah. Serahkan kristal niat. Lu Ming memandang Zheng Fei dengan acuh tak acuh. Aku. Zheng Fei meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin menyerahkannya, tetapi ketika dia memikirkan nasib Zheng Chuan, dia bergidik. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerahkan 20 kristal niat. Lu Ming menyimpannya dengan gembira, tidak lupa bergumam, pahlawan keluarga Zheng yang mana? Semuanya sampah. Tentu saja, dia tidak merendahkan suaranya dan suaranya menyebar jauh dan luas. Segera, orang-orang di keluarga Zheng menjadi gempar. Bajingan ini terlalu sombong. Mati, aku ingin dia mati. Sial, siapa yang akan membunuhnya? Beberapa pahlawan muda keluarga Zheng meraung marah. Bahkan beberapa generasi tua sangat marah hingga matanya menjadi merah. Namun, tidak ada yang keluar untuk menantang Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu aneh. Saat dia melawan Zheng Chuan, dia tampaknya hanya sedikit lebih kuat dari Zheng Chuan. Namun, setelah pertarungan dengan Zheng Fei, kekuatan tempurnya meningkat pesat dan dia sedikit lebih kuat dari Zheng Fei. Tak satu pun dari mereka tahu apakah Lu Ming masih menyembunyikan kemampuannya. Sekarang, hati Lu Ming sungguh tak terduga. Ternyata yang disebut pahlawan keluarga Zheng hanyalah tikus pengecut. Lu Ming mencibir. Bajingan kecil, apa katamu? Katakan itu lagi. Pahlawan keluarga Zheng sangat marah. Bukan, jika kamu tidak ingin menantangku, baiklah, aku akan menantangmu sekarang. Lu Ming mengarahkan tombaknya ke arah para pemuda dari keluarga Zheng. Semangat juangnya melonjak sambil berteriak, sekarang, saya akan menantang kalian semua. Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Datanglah padaku bersama-sama. 6 kata pendek itu seperti badai yang melanda seluruh adegan. Kerumunan di sekitar panggung pertempuran para penjaga dewa menjadi gempar.
Lu Ming sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang mereka. Dia bahkan menantang semua pahlawan keluarga Seng sekaligus. Gila, dia gila. Setidaknya ada 100 pemuda jenius dari keluarga Seng yang hadir. Ada juga lebih dari 20 tingkatan raja di atas tingkat yang lebih rendah. Lu Ming ingin menantang semua pemuda keluarga Seng sendirian. Ini adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Dia meremehkan banyak pahlawan keluarga Seng. Sial, bocah ini harus mati. Sombong dan bodoh. Aku akan membunuhnya. Para pahlawan keluarga Seng meraung marah. Apa yang salah? Anda hanya tahu cara berteriak. Apakah kamu tidak berani naik ke panggung? Lu Ming terus mengarahkan tombak panjangnya ke arah para pemuda itu dan memprovokasi mereka. Ada sedikit kegilaan di matanya. Alasan mengapa Lu Ming berulang kali memprovokasi keluarga Seng hari ini adalah untuk membangun kekuatannya. Benar, tunjukkan kekuatanmu. Sejak dia datang ke kota Tianxuan, dia berulang kali diprovokasi oleh keluarga Seng. Kemanapun dia pergi, keluarga Seng akan memprovokasi dia. Lu Ming sudah kesal. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya berusaha sekuat tenaga. Dia telah menunjukkan kekuatannya dan mengintimidasi keluarga Seng. Dengan cara ini, keluarga Seng pasti akan tenang untuk jangka waktu tertentu. Lu Ming memanfaatkan periode waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah tujuan Lu Ming. Lagi pula mereka sudah menjadi musuh bebuyutan, jadi dia tidak takut menyinggung perasaan mereka. Karena kamu mencari kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. Saudaraku, ayo pergi dan beri dia pelajaran yang baik. Salah satu pahlawan keluarga Seng berteriak dan bergegas menuju panggung pertarungan para penjaga dewa dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa napas, dia telah menempuh jarak 10 mil dan muncul di depan Lu Ming. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan auranya. Alam Raja bela diri LV6 yang terlambat. Dia jauh lebih kuat dari Seng Fei. Pergi-pergi. Bas. Suara udara yang terkoyak terdengar dari segala arah. Para pemuda dari keluarga Seng bergegas ke arena pertempuran dan mengepung Lu Ming. 19 orang. Sebanyak 19 orang. Mereka semua setidaknya berada di ranah Raja bela diri LV4, dan semuanya adalah raja tingkat bawah. Adapun mereka yang berada di bawah level raja tingkat rendah, mereka tidak perlu muncul karena mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Ming. Dan kita berdua, dengan dua lolongan panjang, dua pemuda lagi dari kerumunan bergegas ke arena pertarungan. Salah satunya mengenakan jubah merah, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah hijau. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka bergegas ke arena pertarungan, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Puncak alam Raja bela diri LV6. Itu Seng Chong dan Seng Lang. Seseorang berseru. Saya mendengar bahwa mereka berdua memulai budidaya tertutup beberapa bulan yang lalu, mencoba menerobos ke tingkat raja tahap akhir. Saya tidak menyangka mereka akan keluar sekarang. Sepertinya dia belum berhasil. Dia masih berada di tingkat raja awal, tapi dia hanya selangkah lagi dari tingkat raja tahap akhir. Diskusi bisa didengar di mana-mana. Di arena pertarungan, pahlawan keluarga Seng lainnya juga sangat gembira melihat keduanya. Saya tidak menyangka seseorang akan meremehkan keluarga Seng dan memprovokasi kami setelah saya baru mengasingkan diri selama beberapa bulan. Hehe, dia pantas mati 10.000 kali. Pemuda berjubah biru, Seng Chong, berkata dengan dingin sambil membuka dan menutup matanya seperti ombak besar. Itu bagus. Hari ini adalah hari yang baik untuk memamerkan kekuatan kita. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa keluarga Seng kita tidak punya orang lain. Mata serigala suci bersinar dengan cahaya yang ganas, seperti binatang buas. Sebanyak 21 orang mengepung Lu Ming. Gabungan aura mereka sangat menakutkan. Apakah kalian semua sudah sampai? Jika kalian semua di sini, mari kita mulai pertempurannya. Saya terlalu malas untuk bertaruh dengan Anda semua pada beberapa kristal niat. Lu Ming berkata dengan tenang. Ia terlihat tenang seolah tidak merasakan tekanan apapun meski dikelilingi banyak orang. Kamu berpura-pura santai. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki. Buat perubahan Anda. Seng Chong berteriak dengan dingin. Ledakan, ledakan. Seketika, arena pertarungan mengamuk. 21 aura membubung ke langit dan 21 serangan berkumpul, menghantam Lu Ming.
Ya, hancur. Lu Ming tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia meninggal. Lu Ming pasti sudah mati. Di bawah gerakan ini, siapapun yang berada di bawah level tingkat raja hanya bisa mati. Siapa yang bisa kamu salahkan atas kematianmu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong setelah mengalahkan Seng Fei dan Seng Chuan? Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur seorang raja bela diri LV6 puncak, dia tetap akan mati. Ledakan. Saat ini, Lu Ming meledak. Garis keturunan kedua bergabung dengan tubuhnya, dan Yuan aslinya beredar secara ekstrim. Pada saat yang sama, perpaduan ketiga niat tersebut meletus. Cahaya tombak yang tak terbayangkan melonjak ke langit. Cahaya tombaknya sepertinya mampu menembus langit dan bumi. Ledakan. Serangan gabungan dari 21 pahlawan keluarga Seng dihancurkan oleh cahaya tombak ini. Bas. Lanue. Lu Ming berteriak, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Tombak panjang di tangannya tumbuh hingga 1000 meter dan tersapu. Bulan purnama muncul di ring pertempuran. Bulan adalah gerakan eksekusi senjata api. Namun, dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, ia menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Bang! Bang! Para pahlawan keluarga Seng semuanya dikirim terbang mundur seperti karung pasir. Dengan Lu Ming sebagai pusatnya, para pahlawan keluarga Seng terlempar ke belakang dan kemudian meluncur di sepanjang ring pertempuran dengan kecepatan tinggi. Mereka meluncur beberapa mil sebelum berhenti, darah muncrat dari mulut mereka. Mereka semua adalah seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV4, dan mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV5 juga dikirim terbang. Mereka meluncur mundur, tapi tidak jatuh ke tanah. Mereka masih bisa berdiri kokoh, tapi darah mengucur dari mulut mereka. Hanya seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri ke-5056 yang mampu memblokir serangan tersebut, namun ia juga terpaksa mundur puluhan langkah. Bahkan Seng Chong dan Seng Lang terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Pengepungan para pahlawan keluarga Seng dihancurkan oleh serangan Lu Ming. Ledakan, ledakan. Di bawah panggung, banyak orang melihat pemandangan ini dan benar-benar kehilangan kendali atas emosi mereka. Aura mereka meledak, dan mata mereka melebar saat meraung. 3 jenis konsep langit dan bumi. Lu Ming telah memahami 3 jenis konsep langit dan bumi. 3 jenis kehendak langit dan bumi, semuanya diringkas menjadi rune wasiat, dan 2 di antaranya telah dikembangkan ke alam tingkat awal. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Mustahil. Memupuk banyak niat akan menimbulkan resistensi satu sama lain. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana hal itu terjadi? Petik 2. Dia terlalu kuat. Orang-orang dari keluarga Seng sama sekali bukan tandingannya. Mereka dikalahkan dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Kalau tidak, dia akan membunuh Seng Chuan dan Seng Fei dalam satu gerakan. Jadi, dia tidak sombong. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku mengerti sekarang, lempengan giok penyegel jiwa itu, bagaimana dia mendapatkannya dengan berkomplot melawan orang lain, ini sepenuhnya diperoleh dengan membunuh penjaga mayat. Dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Banyak orang di sekitar mereka yang berteriak. Mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka. Mereka bahkan tidak peduli jika perkataan mereka akan menyinggung keluarga Seng. Itu terlalu mengejutkan. Mengapa seperti ini? Mata tua Secret Glory hampir keluar dari rongganya. Aura dari tubuhnya menyebar tak terkendali, dan banyak orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Namun, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Matanya tertuju pada Lu Ming, penuh rasa tidak percaya. 3 jenis alam niat langit dan bumi, semuanya, dia telah mengembangkan rune niat dan 2 jenis tingkat 1 tingkat lebih rendah. Mengapa? Mengapa? Seng Wushuang sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia menatap Lu Ming dan terus bergumam. Dia merasa sulit menerima semua ini. Di masa lalu, dia mengejek Lu Ming karena mengembangkan banyak konsep pada saat yang sama dan bahwa dia tidak akan pernah mencapai apapun. Namun, dia belum memadatkan sebuah rune niat ketika dia mengembangkan satu niat. Lu Ming, di sisi lain, mengembangkan 3 niat dan memadatkan rune niat. 2 di antaranya bahkan telah mencapai level 1 tingkat lebih rendah. Dibandingkan dengan Lu Ming, dia hanyalah sampah. Tidak,
dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah. Dia seperti kotoran. Saat ini, hati seni bela dirinya runtuh. Aura di tubuhnya berfluktuasi, dan matanya lesu. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah memberinya serangkaian pukulan. Sekarang, beberapa saat yang lalu, pukulan ini akhirnya mencapai puncaknya dan menghancurkan hati seni bela dirinya. Begitu hati seni bela diri hancur, akan sulit baginya untuk maju lebih jauh dalam seni bela diri. Dengan kata lain, Seng Wushuang tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Itu konyol. Saat itu, dia berkata bahwa Lu Ming tidak akan pernah bisa menerobos ke alam Raja Bela Diri. Sekarang, dialah yang harus menerima kebenaran. Kamu benar-benar sampah. Di sampingnya, Seng Yao memperhatikan kondisi Seng Wushuang dan berteriak dengan dingin. Di arena pertarungan, Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya juga terkejut. Satu gerakan. Lu Ming hanya menggunakan satu gerakan, tapi kekuatan yang terkandung dalam gerakan itu terlalu menakutkan. Itu jauh melebihi puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Kamu ingin melumpuhkanku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, auranya liar. Lu Ming, kamu memang cukup mampu. Bagaimana kalau ini, sebut saja ini seri. Seng Chong memandang Lu Ming dan berteriak dengan sedikit ketakutan di matanya. Keluarga Seng benar-benar hancur dalam pertempuran ini. Namun, jika berakhir seri, itu akan lebih baik bagi reputasi keluarga Seng. Di sekitarnya, beberapa orang memperlihatkan ekspresi menghina. Jelas sekali bahwa Seng Chong takut. Gambaran, haha, apa menurutmu kamu punya hak untuk melawanku sampai seri? Lu Ming tertawa dan berjalan menuju Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya dengan tombak di tangan. Lu Ming, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Seng Chong meraung dan mundur. Omong kosong, akui kekalahan atau lawan. Lu Ming memarahi. Lu Ming, itu sudah cukup. Mati. Cahaya suci berteriak dengan dingin, matanya dingin. Orang tua, apakah sekarang giliranmu untuk menyela di platform pertempuran penjaga ilahi? Lu Ming bahkan tidak menoleh dan langsung memarahinya. Anda, Seng Yao adalah Raja Puncak dan Tetua Istana Dewa Langit Kaisar. Kapan dia pernah dimarahi oleh junior seperti ini? Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Lu Ming tidak berhenti dan berjalan menuju Seng Chong dan yang lainnya. Sial, sial, ayo serang bersama. Seng Chong berteriak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Hanya ada satu pertempuran. Jika mereka tidak berani melawan dan mengaku kalah, mereka pasti tidak akan menjadi bahan tertawaan. Mereka juga akan dihukum oleh keluarga Seng. Membunuh, membunuh. Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya meraung dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Seekor burung dewa berwarna hijau terbang di atas kepala Seng Chong. Kehendak angin menyebar, dan angin kencang melanda. Di atas kepala serigala suci itu ada seekor serigala raksasa. Di tubuh serigala raksasa, nyala api membumbung ke langit, dan konsep api menutupi langit. Ada juga beberapa ahli ranah Raja Bela Diri LV6 dan LV5 lainnya. Totalnya ada 10 orang. Membunuh, membunuh, membunuh. 10 serangan ditujukan ke Lu Ming dari sudut yang berbeda. 10.000 naga membunuh. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan lusinan naga sejati 3 warna terbang keluar, menerkam 10 pahlawan keluarga Seng. Adapun Lu Ming, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Seng Chong dan Seng Lang. Bas! Cahaya tombak besar, yang lebih tebal dari tangki air, diledakkan ke arah mereka berdua. Mereka berdua kaget dan mencoba memblokirnya dengan jurus pamungkasnya, tapi sia-sia. Mereka terkena pancaran tombak besar dan terlempar ke belakang dengan darah muncrat dari mulut mereka. Dia terbang beberapa mil sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Di bawah ring pertarungan, banyak orang melihat sosok Lu Ming di ring pertarungan dengan kaget. Pada saat itu, Lu Ming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia tidak terkalahkan. Seorang jenius yang tiada taranya. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang. Mungkin, dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, Lu Ming akan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Aku pikir juga begitu. Selama Lu Ming mempertahankan momentum ini, dia akan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik dalam 3 atau 5 tahun.
Dalam hal ini, kita akan memiliki 2 orang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tianshuan. Di bawah panggung, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Kalian semua, akui saja kekalahan. Lu Ming menatap Seng Chong dan Seng Lang. Kamu ingin kami mengaku kalah? Mustahil. Lu Ming, kecuali kamu mengusir kami dari arena pertarungan para penjaga ilahi, jangan pernah berpikir kami akan mengakui kekalahan. Serigala suci itu berteriak, setidaknya kamu punya tulang punggung. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming melangkah maju.